Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnida Damang, NIM 1056411068119. Kali ini saya akan membacakan hasil diskusi kami kemarin yang berjudul Masyarakat Sipil dan Hak Asasi Manusia di ASEAN. Hak asasi manusia dan ASEAN. Piagam ASEAN memberi harapan baru bagi perlindungan hak asasi manusia di ASEAN. Salah satu inovasi yang terkandung dalam Piagam ASEAN adalah ketentuan yang mengatur pengembangan dan perlindungan hak asasi manusia. Peraturan mengenai pengembangan dan perlindungan hak asasi manusia yang terkandung dalam pembukaan, tujuan, prinsip, dan pasal 14 Piagam ASEAN. ASEAN akhirnya mencatat sejarah baru dalam upaya untuk mempromosikan atau mengembangkan dan melindungi hak asasi manusia dengan menandatangani kerangka acuan atau Tool of ASEAN Intercommunication on Human Rights sebagai pelaksana KTT 15 atau belum sempurna. Dikatakan belum sempurna karena ada sejumlah kelemahan dan tantangan yang harus diselesaikan oleh negara-negara ASEAN, khususnya pada penguatan mandat dan fungsi ASEAN Intercommunication on Human Rights tentang perlindungan hak asasi manusia. ASEAN Intercommunication on Human Rights merupakan bagian integral dari struktur organisasi ASEAN yang berperan sebagai badan konsultasi dan bersifat advisory atau memberi nasihat. Selain itu, ASEAN Intercommunication on Human Rights juga merupakan institusi penaung hak asasi manusia di ASEAN dengan bertanggung jawab secara umum adalah untuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di wilayah ASEAN. Pembentukan ASEAN Intercommunication on Human Rights berdasarkan ASEAN Charter atau Piagam ASEAN yang diratifikasikan oleh 10 negara anggota ASEAN pada tanggal 15 Desember 2008, di mana salah satu mandat pada piagam tersebut adalah membentuk sebuah badan hak asasi manusia ASEAN pasal 14. Sebelum diresmikan, Tool ASEAN Intercommunication on Human Rights diadopsi di KTT ASEAN ke-14 di Phuket, Thailand pada tanggal 20 Juli 2009. Kemudian pada KTT ASEAN ke-15 tanggal 23 Oktober 2019, ASEAN Intercommunication on Human Rights diresmikan. Komisi Hak Asasi Manusia Antar Pemerintah ASEAN Intergovernmental Commission of Human Rights. ASEAN Charter atau Piagam ASEAN yang diratifikasi oleh 10 negara yakni Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam pada 15 Desember 2008 menjadi landasan konstitusional dari terbentuknya Komisi Hak Asasi Manusia Antar Pemerintah ASEAN. Piagam tersebut pada pasal 14 memerintahkan kepada ASEAN, dalam hal ini Menteri Luar Negeri ASEAN, untuk membentuk sebuah badan hak asasi manusia ASEAN tersebut. Sebelum diresmikan, kerangka acuan Term of Reference atau TUR dan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights diadopsi di KTT ASEAN ke-14 di Phuket, Thailand pada tanggal 20 Juli 2009. Akhirnya, bulan Oktober, ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights diresmikan pada saat KTT ASEAN ke-15 tanggal 23 Oktober 2009 di Huan Hin, Thailand.
Tujuan, mandat, dan fungsi ASEAN Intercommunication Human Rights juga merupakan institusi penaung HAM di ASEAN dengan tanggung jawab secara umum adalah untuk pemajuan dan pelindungan HAM di wilayah ASEAN. Sebagaimana yang diatur dalam TOP ASEAN Intercommunication Human Rights Pasal 1, tujuan ASEAN Intercommunication Rights adalah sebagai berikut. 1. Memajukan serta melindungi HAM dan kebebasan fundamental bagi rakyat ASEAN. 2. Menjunjung tinggi hak rakyat ASEAN untuk hidup damai, bermartabat, dan makmur. 3. Memberi kontribusi terhadap realisasi tujuan ASEAN. Dan 4. Memajukan HAM dalam konteks regional dengan mempertimbangkan kekhususan nasional dan regional. 5. Meningkatkan kerjasama regional untuk membantu upaya-upaya nasional dan internasional. 6. Menjunjung tinggi standar hak asasi manusia internasional sebagai dijabat dalam Deklarasi Universal HAM, Program Aksi dan Deklarasi Wina dan Instrumen HAM internasional di mana negara anggota ASEAN merupakan negara pajak. Di dalam TOR ASEAN Intercommunication Human Rights Pasal 4 terdapat 14 mandat dan fungsinya yang diringkas sebagai berikut. 1. Mengembangkan strategi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, mengembangkan deklarasi hak asasi manusia ASEAN. 3. Meningkatkan kesadaran publik terhadap hak asasi manusia. 4. Memajukan peningkatan kemampuan demi pelayanan kewajiban-kewajiban perjanjian hak asasi manusia. 5. Mendorong negara-negara ASEAN untuk meratifikasi instrumen hak asasi manusia. 6. Memajukan pelayanan instrumen-instrumen ASEAN. 7. Memberi pelayanan konsultasi dan bantuan teknik terhadap masalah-masalah hak asasi manusia. 8. Melakukan dialog dan konsultasi dengan badan-badan ASEAN lainnya. 9. Berkonsultasi dengan institusi nasional, regional, dan internasional. 10. Mendapatkan informasi dan negara-negara anggota ASEAN tentang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. 11. Mengupayakan pendekatan dan posisi bernama tentang persoalan hak asasi manusia yang menjadi kepentingan ASEAN. 12. Menyiapkan kajian-kajian tentang isu-isu tematik hak asasi manusia di ASEAN. 13. Menyerahkan laporan tahunan kegiatan atau laporan lain yang diperlukan oleh pertemuan material luar negeri ASEAN. 14. Menjalankan tugas lain yang mungkin diberikan oleh pertemuan menteri luar negeri ASEAN. Dalam TOR dinyatakan bahwa tujuan dari ASEAN Intercommunication on Human Rights adalah mempromosikan hak asasi manusia dan hak-hak dasar dari warga ASEAN dalam konteks regional dengan mempertimbangkan keunikan dan saling menghormati atas perbedaan latar belakang sejarah, budaya, dan agama, serta mempertimbangkan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab. Berdasarkan praktek terhadap prinsip yang menjadi rujukan ASEAN Intercommunication on Human Rights, yaitu ASEAN Way. ASEAN Way adalah praktek bagi ASEAN melaksanakan kerjasama di antara negara-negara anggota ASEAN. Doktrin sentral dari ASEAN Way adalah kemerdekaan, kedaulatan, kesejahteraan, integritas wilayah, dan identitas kebangsaan dari seluruh negara-negara anggota ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN tersebut tidak campur tangan atas urusan negeri. Penghormatan terhadap hak setiap negara anggota yang bebas dari campur tangan eksternal, subversi, dan paksaan, serta penghormatan atas nilai dalam semangat perbedaan dalam persatuan.
Secara singkatnya, ASEAN WAI adalah kerjasama melalui saling pengertian secara informal yang menekankan kewajiban tanpa keterikatan berdasarkan hukum di antara negara-negara ASEAN. Demikianlah hasil pemaparan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.